Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wad dhalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin para bapak jamaah majelis Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati yang baru saja meninggalkan arena majelis yang mulia ini karena ada keperluan, itu guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Mansur. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Juga hadir yang senantiasa terus berjuang untuk mensiarkan musola-musola, mempertahankan majelis kita yang mulia ini, yaitu Rais Ketua kita Bapak Ustaz Haji Rusmin Hasbi. Mudah-mudahan juga beliau sehat, panjang umurnya, bisa terus mempertahankan perjuangan majelis kita yang mulia ini. Dan juga hadir bendahara kita Bapak Haji Alim Sahril, Bapak Ustaz Tatang, Bapak Ustaz Arif, Bapak Ustaz Haji Sulaiman, dan seluruh para asatiz, para ustadz, para ketua-ketua musola yang tergabung di Majelis Nurul Iman. Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan, mudah-mudahan menjadi ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan dari junjungan kita baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal hadirin jamaah yang saya hormati. Meningkat waktu, mari saja kita buka taklim kita dengan bacaan Ummul Quran surah Fatihah, dengan harapan pula semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baitihi khususan illa ruh al-muallif hadzal kitab fi bulughil maram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah. Majelis kita kalau melihat umur udah tua kan gitu ya. Orang kalau tua udah sepuh kan banyakkan kendornya. Kita doakan biar tua tapi kuat. Ya. Tua umurnya tapi jiwanya muda, nah gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدب نفع به وببركات علومه وبكم في دارين آمين رضي الله عنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang saya hormati, pagi ini kita akan bahas supaya kita pulang bawa oleh-oleh ya. Apa judulnya? Andai kata ditanya oleh pasangan kita di rumah atau anak-anak kita di rumah, sambil dalam kitab Bulughul Maram kita bahas tentang babul li'an, bab yang menjelaskan tentang li'an. Apa itu li'an? Kalau bahasa kitanya laknat. Di li'an itu laknat. Laknat apa maksudnya? Sumpah laknat. Ada dalam hukum Islam yang membahas tentang sumpah laknat. Kenapa sumpah ini terjadi dan apa sebabnya, hadirin? Sebabnya adalah karena tuduhan seorang suami kepada istrinya berbuat zina. Jadi kalau ada seorang suami menuduh diri istrinya berbuat zina, untuk membuktikannya sementara dia nggak bawa bukti, maka si suami ini wajib bersumpah laknat untuk bebas daripada hukuman menurut hukum Islam. Bisa saja Pak, seorang suami kesal sama bini, mau diceriin cara begini, di bini kagak mau. Udah dibuang, dia balik lagi. Digebukin, dia masih bertahan. Kan ini yang begitu ada tuh Pak, dia ditendang, ditonjokin, tetap dia masih cinta aja kan gitu ya. Pokoknya dia mengatakan biar saya mati tetap saya nggak mau diceriin. Nah loh. Nah, ini suami banyak akal. Bagaimana caranya? Tapi ini jangan dipakai Pak, jangan. Dan yang begini tahu aja jangan pakai kan itu. Bagaimana caranya? Dia tuduh istrinya berbuat zina. Dalam hukum Islam, suami menuduh istri berbuat zina tidak kena hukuman. Cuman istrinya yang kena. Istrinya, andai kata istri berani bersumpah lagi bahwa tuduhan suami saya adalah dusta, bohong, maka si istri tidak terkena hukuman rajam atau cambuk. Cuman ada konsekuensinya. Dengan saling suami menuduh, istri nggak ngaku, bahkan mengatakan suaminya berdusta, bingung bagaimana cara memutuskan, saksi nggak ada, maka akhirnya dengan konsekuensi dia berpisah, bercerai seumur hidup. Itu konsekuensinya apa tuh? Kalau nikah bain masih mending, masih bisa balik. Cerai sekali, rujuk lagi. Cerai sekali, rujuk lagi. Cerai sekali, rujuk lagi. Nah, 3 kali cerai, talak 3 ada tuh. Nah, kalau talak 3, nggak boleh dia nikahin lagi bininya, kecuali bininya nikah dulu sama orang lain. Dan orang lain itu kalau menceraikan bini barunya, boleh kita kawin sama bini kita, bekas bini kita. Cuma kan kalau diceraiin, kalau kagak apes. Apes dia. Gitu ya. Joki nggak boleh, haram kan pakai joki. Kita punya kawan dekat, tolongin lo, kawinin tuh bekas bini gua, gue kasih 5 juta. Cuman pagi lo ceraiin, lo kawinin, sore lo ceraiin, bikin aja masalah. Maksudnya apa? Biar gue bisa kawin lagi sama dia. Wah, nggak boleh, haram. Itu ya. Gitu. Jadi konsekuensinya li'an ini sumpah atas nama Allah laknat, maka konsekuensinya berpisah seumur hidup. Apakah ada dalam Quran? Jelas Qurannya ada, hadisnya ada. Kita lihat, dengerin hadisnya dulu. Saya bacakan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, kata Ibnu Umar, sa'ala fulan, ada seseorang bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Faqala katanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita, gimana pendapatmu ya Rasul? Allau wajada ahaduna, andai kata di antara kami ini imra'atahu ala fahishatin, di antara kami ini ada istrinya yang berbuat zina. Dalam hukum Islam, Pak, orang menuduh di zina itu harus ada 4 orang saksi. Saya nuduh nih, tunggu tetangga saya berzina. Kalau saya tidak mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung, saya akan dirajam, dicambuk 80 kali. Menuduh nggak boleh sembarangan, Pak. Ngomong, wah dia tuh cabul, oh bahaya itu, Pak. Nggak boleh tuh kata-kata itu. Kalau dituntut kita diaduin kena itu. Ya. Undang-undang pasal 310 pencemaran nama baik. Kena kita itu, Pak. Bisa 9 bulan dikurung. Ya. Ngomong begitu aja, cabul. Itu 9 bulan bisa kita. Kena itu, Pak, tuh hati-hati. Ya. Karena itu kalau tidak ada bukti. Sekarang ditanya lagi, Ustaz, zaman sekarang kan zaman canggih. Nggak perlu pakai saksi 4, cukup pakai HP katanya. Tuh, canggih, Pak. Di zaman Nabi nggak ada HP. Ya kan? 4 orang saksi. Bagaimana zaman teknologi sekarang? Bisa. Teknologi ada 2. Kalau CCTV itu murni, asli. Kalau dia berbuat zina, disorot CCTV yang terpasang, itu asli. Tapi kalau kiriman orang dipertanyakan, ini asli atau editan. Nah, makanya ada ahli-ahli forensik yang bisa meneliti ini foto asli atau editan. Karena fitnah akhir zaman, Pak. Bisa aja. Tiba-tiba Ustaz datang, bininya dikirimin foto. Dia lagi gandeng perempuan. Nah, bini kamu kira-kira, Pak. Ternyata itu editan. Kan bikin merusak rumah tangga orang itu, Pak. Awas sekarang, hati-hati, Pak. Langsung dicek, panggil ahli forensik, bener gak? Wah, ini editan. Siapa yang ngirim? Kena undang-undang dia. Undang-undang ITE itu, Pak. Pasal 27 berat itu, Pak. Kita lanjut. Nah, jadi dia mengatakan orang berbuat zina itu kalau nggak ada saksinya yang kuat, jadi makan diri kita sendiri. Mungkin kalau kita, umumnya nih, kita dengar suara di rumah kontrakan ada, wah orang lagi berbuat begitu. Kita jangan melihat sendiri, Pak. Kita udah melihat nih. Udah kita ajak orang, 4 orang. Yuk saksiin 4 orang nih, lihat. Nah, kesaksian 4 orang ini kuat. Kalau kita sendiri, kita kena. Itu kalau di negara Arab yang pakai hukum Islam, kita ngadu ke polisi. Ya. Kita ngadu bahwasanya saya melihat si Anu berbuat zina. Ditanya sama polisi, saksinya ada enggak? Enggak, langsung diseret kita, Pak. Digebukin kita di kantor polisi sebanyak 80 kali digebukin kita. Tuh, kalau di negara Islam tuh begitu, nggak banyak ngomong. Kamu ngomong orang berbuat zina tapi nggak ada saksi, kita digebukin 80 kali disandra, kepecut. Wah, ini mulutnya nggak bisa dijaga, ini mulutnya bisa dijaga. Walaupun benar, Pak, itu. Walaupun benar kita ngelihat dia berbuat, tapi kelemahan dia tidak membawa saksi. Jadi kita ngelihat dia berbuat zina, malah kita yang digebukin. Cuma karena kesalahannya apa? Kita nggak membawa saksi 4 orang. Hati-hati, Pak, sekarang di zamannya gitu ya. Ada kondisi seperti ini, Pak. Kemudian, kaifa yasna ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau ada di antara kami ini istri kami berbuat zina? Zaman teknologi, Pak. Waduh, bahaya ya. In takallama takallam bi amrin azim. Andai kata Rasulullah menjawab, maka ini merupakan perjawaban perkara yang sangat besar, sangat menjijikkan, kan gitu ya. Wa in sakata sakata alam dzalik. Andai kata Rasulullah diam aja, nak ngomong, ini juga merupakan perkara yang paling besar katanya.
Disinilah hadirin kehebatannya masa Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah kalau dihadapkan suatu perkara, kalau nggak ngerti, Nabi diam, Pak. Nabi jujur. Kalau nggak paham, ya nggak paham. Nunggu wahyu dari Allah. Kalau kita kadang nggak paham, kita ditanya nggak paham, kita jawab aja lah salah-salah. Ada yang dengar, iya, semua jadi salah. Rasulullah jujur, Pak. Ketika ditanya perkara ini, Nabi diam. Kenapa? Wahyu belum turun. Disinilah yang menjadi bukti bahwa Nabi itu nggak punya guru, Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis. Sehingga orang-orang yang meneliti kehidupan Rasulullah, autobiografinya, kehidupannya, menyatakan ini baru, katanya, ini baru Nabi dan Rasul yang benar. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak punya guru, nggak sekolah, tapi bisa menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ada jawabannya. Tapi kenapa beliau bisa jawab? Dari mana nih Rasulullah dapat? Oh, ternyata langsung dari Tuhannya, katanya. Tuhannya siapa? Yang katanya Allah. Coba mereka akhirnya mempelajari. Setelah mempelajari dalam, mereka menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi orang-orang yang berpendidikan, Bapak hadirin, orang-orang yang berpendidikan, orang yang pintar, masuk Islam karena kepintarannya, karena pendidikannya. Kita yang murtad karena ketololan. Ngaji kagak mau, dengar kata guru kagak mau, akhirnya dirayu-rayu sama orang sebelah, murtad. Kan tolol itu. Kalau orang luar yang berpendidikan S1, S2, S3, profesor, dia pelajari, dia kaji autobiografi Rasulullah, kehidupan Nabi, tertarik, ini baru benar katanya Nabi dan Rasul, masuk Islam. Kita saking bodohnya terhadap ajaran Nabi, saking bodohnya terhadap agama sendiri, akhirnya lemah, pindah, murtad dah, tuh kan. Akibat supermi, akibat iming-iming, akibat perempuan, akibat laki, akibat kedudukan, agama Islam dijual, pindah dia. Kan tolol, Pak. Kita biar kata dikasih 1 triliun, 10 triliun sekalian, Ustaz Arif, nih saya kasih 100 triliun, tapi murtad ya, pindah agama, nggak bakalan kita jual, Pak, dengan 100 triliun iman kita. Andai kata kita nekat, kita terima, ya udah. Kapan lagi punya 1 triliun? 27 turunan gak bakalan miskin turunan saya. Pas dia ambil, dia menyatakan murtad, mati, Pak. Nah, mati dalam keadaan kafir. Apa untungnya? Emang tuh duit 100 triliun bisa dibawa? Bisa dibawa tuh duit 1 triliun ke dalam kuburan? Enggak. Dia sendiri dah tuh. Dia ambil sama anak-anaknya. Emang anaknya bisa nolong bapaknya? Kagak bisa, Pak. Kafir udah. Orang kafir nggak bisa ditolong. Kalau masih Islam masih bisa ditolong. Bapak yang kafir, anak yang soleh, itu anak ngedoainin di dunia wajib berbuat baik, walaupun bapaknya kafir. Cium tangan, ya, kemudian beri ngasih makanan, harus berbuat baik. Tapi ketika bapaknya meninggal yang kafir, nggak berhak itu anak ngedoakan Allahumma firlahu, nggak bisa. Itu udah urusan Allah, hukum. Siapa yang menolongin? Gara-gara 100 triliun belum dinikmati, dia mati dalam keadaan kafir. Ini bukan 100 triliun, cuman beras 10 liter murtad, kan tolong. Ini tolong namanya kan itu ya. 100 triliun aja kita kagak mau. Kenapa? Karena kepahaman kita, keyakinan kita kepada Allah. Sehingga 100 triliun gak ada artinya buat kita kalau dibanding dengan harga nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaifa yasna ya Rasulullah, bagaimana kalau begini ya Nabi? Nah, falam yujib, maka Nabi gak jawab, diam. Falamma kana ba'da dzalika atahu.
Nggak lama kemudian ini orang datang lagi. Penasaran kok Nabi nggak jawab, diam aja ngapa sih? Dan itu ya. Ini kan perkara penting, perkara yang luar biasa. Kenapa Nabi nggak jawab? Datang lagi penasaran. Faqala, orang ini ngomong, ya Rasul, innal ladzi sa'atuka anhu qad butulitu bihi. Ya Nabi, bahwasanya yang saya tanyakan kepada engkau ya Rasul, ini terjadi kepada kami ya Rasul. Istri kami ini berbuat zina, istri saya berbuat zina. Bagaimana ya Rasulullah? Langsung Pak, ketika orang, kalau tadi kan di antara kami, ini orang menegaskan bukan di antara kami ya Nabi, saya sendiri ya Nabi. Bini saya melakukan zina. Langsung fa'anzalallahu ayat di surat Nur, turun ini ayat dalam surat An-Nur. Baru Nabi bisa jawab Pak. Ini membuktikan bahwa Nabi gurunya langsung Allah. Kalau kita kan ada gurunya. Kalau Nabi berguru aja, nggak laku Nabi Pak. Nabi sekali dia belajar sama orang lain nggak laku aja. Ya Muhammad pakai ngajarin. Emang dia bukan dari Tuhannya, dari orang katanya tuh. Jadi sekarang orang nggak berani mencela Rasul belajar. Nabi nggak ada gurunya langsung Allah. Perkara ini turun ayat. Fatalahunna alaihi, maka Rasulullah bacakan kepada orang ini, Pak, ini bunyi ayatnya begini. Kita bacain ayatnya. Wa wa'azahu, kemudian Rasulullah memberikan wejangan, nasihat. Wa zakarahu, Rasulullah ngingetin. Apa ingatan Rasulullah? Pak, wa akhbarahu, saya kabarin ya, saya kasih tahu, anna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Bahwasanya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Azab dunia ringan, kamu dicambuk 100 kali ringan kalau dibandingkan nanti diazab oleh Allah di alam akhirat. Makanya dengan adanya ini ada berani seorang ibu Pak. Seorang ibu berani datang, dia bawa anak kecil menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ini anak LN. Apa tuh? Luar nikah. Anak luar nikah, anak LN. Ini anak hasil hubungan gelap saya. Ya Rasul, tolong hukum saya dengan zina muhsan. Dalam Islam zina ada dua. Ada zina muhsan, ada zina gairu muhsan. Kalau zina muhsan, zina yang dilakukan oleh orang-orang yang punya pasangan. Suami istri masih melakukan zina, namanya zina muhsan. Kalau perjaka dan perawan belum nikah, maka ini namanya ghairu muhsan. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Yang berat ini Pak nih, tuh. Karena kalau yang muhsan ini karena dia udah bersuami atau beristri, maka hukumannya dipendam tinggal leher segini, dilemparin batu sampai mati. Tuh hukumannya itu. Ustaz, kita ini kan negara Indonesia 87% katanya umat Islam. Bisa nggak melakukan hukum Islam? Belum bisa kita di sini, Pak. Kalau melakukan hukum Islam di sini, satu syaratnya, ibu-ibunya, perempuannya semua disuruh tutup aurat dulu. Nah kita coba kondangan. Ya Allah, mini-mini pakaiannya Pak, bagaimana nggak tergiur ayatnya kan? Gitu manggil artis lagu dangdut joget, ya Allah, kan gitu ya. Makan udah kelar, nungguin artisnya setengah jam. Ada yang begitu Pak, demen nonton artis, makan mah udah nonton aja kan. Ada yang begitu. Ada kan di sini kagak ya? Ini kagak ada di sini makan gitu. Makan sepiring 10 menit, nonton artisnya duduk setengah jam, betah banget. Belum bisa Pak. Ya. Udah gitu tempat-tempat maksiat terbuka lagi kita di sini. Itu panti pijat. Dan bahkan tempat-tempat malah dibekingin Pak. Malam-malam berhenti mobil. Tit, asing kelasan. Tit, keluar jagoannya. Ngemel, berangkat. Itu namanya makan duit lender. Dan duit lendir itu. Susah.
Ini tempat maksiat, tempat jual transaksi itu. Datang pakai mobil, saya bilang, kalau saya bilang mobil anu kan saya kena undang-undang. Turun, berhenti mobil, ngasih klakson, tidit, keluar dah anunya, mbahnya atau yang di situ ngasih duit, jalan. Datang lagi atuh, ngemel kerjaannya, namanya ngemel itu lah. Itu ngemel duit lendir, duit hasil gituan. Belum bisa kita menerapkan hukum ini. Kecuali negara kita negara Islam, bisa. Kita bukan negara Islam, kita negara Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 27 ayat 1 dan 2, semua agama keyakinan yang ada di sini diberikan hak untuk menjalankan agama syariatnya masing-masing. Jadi nggak bisa kita. Semua agama menjalankan syariatnya di sini. Kristen jalanin syariatnya, Hindu jalanin syariatnya, Buddha jalanin syariatnya. Kita juga bisa apa kalau mau minta, kalau mau kayak Aceh tuh. Dia daerah tersendiri. Dia minta bahwa Aceh ini menerapkan hukum Islam kuat. Ya monggo berdasarkan undang-undang, tapi konsekuen benar di sono Pak. Nggak boleh di sono keluar nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Dirajam juga ada, kita lihat hukuman dera ada juga. Orang diri dicambuk. Ini cambuknya kecil segini ke sapu lidi, tanggung. Gitu ya. Kalau yang muda mungkin gede sekalian kan gitu ya. Itu boleh itu. Silahkan aja daerah khusus. Kemudian qala, orang ini mengatakan, la ya Rasulullah walladzi bata'aka bil haqqi ma kadzabtu 'alaiha. Tidak, demi zat yang telah mengutusmu ya Rasulullah dengan kebenaran, ma kadzabtu 'alaiha, saya tidak berdusta atas bini saya. Betul bini saya ini berbuat zina. Tsumma da'aha, kemudian Rasulullah, benar Pak kamu ngomong begini nggak bohong? Iya, saya bersumpah demi kau ya Rasulullah. Wa tsumma da'aha, kemudian dipanggil bininya. Mbak sini. Suami Mbak ngomong begini-begini sama Mbak. Fawa'azum kadzalik, Rasulullah menasihati kepada istrinya sebagaimana menasihati suaminya. Qalat, bininya ngomong, la ya Rasulullah, tidak ya Rasul, walladzi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzib. Tidak ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, maka kadzabtu, aku tidak berdusta. Innahu lakadzib, sungguh dia suamiku lakadzib, orang yang benar-benar berdusta. Sebenarnya pakai kadzibun aja udah, innahu kadzibun cukup. Tapi karena untuk meyakinkan Rasulullah, ini perempuan pakai ditambahin lam, lakadzib. Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu, suami itu benar-benar dusta. Nabi kan bingung Pak. Saksi nggak ada. Suami nuduh istri berbuat zina. Istri berani juga mengatakan enggak, dia bohong. Nabi kan bingung, saksi nggak ada. Lalu bagaimana keputusannya? Maka ada Rasulullah mengambil keputusan. Fabada abir rajul. Maka Rasulullah memulai kepada yang laki. Sini aja Pak, sini Pak, sini Pak. Kamu menuduh istri nggak ada saksi. Kemudian kamu istri nggak mau terima, ya sudah gini aja. Jalan keluarnya. Fasyahida arba'a syahadatin billah. Ayo kamu laki-laki bersumpah atas nama Allah 4 kali. Jalan keluarnya. Bagaimana sumpahnya ya Rasul? Ikutin. Demi Allah, ya Rasulullah, saya menyatakan yang sebenarnya, saya tidak berdusta, betul istri saya berbuat zina. Ulangi lagi yang kedua. Demi Allah, saya menyatakan yang sesungguhnya sebenarnya, bahwa istri saya berbuat zina. Ucapkan yang ketiga. Ucapkan yang keempat. Sama. Yang kelima, Allah melaknat saya kalau saya berkata dusta. Bebas lagi. Bagaimana nih perempuan Pak? Kalau perempuan nggak berani dia berbuat sumpah, kena hukum dia. Ini perempuan berani lagi sumpah.
Tsumma tsanna bil mar'ah. Kemudian Rasul melanjutkan kepada bininya, Mbak berani nggak sumpah? Kalau Mbak nggak sumpah, Mbak akan dihukum rajam sampai mati. Saya berani bersumpah ya Rasulullah, laki saya berdusta, silakan Mbak bersumpah. Diajar oleh Nabi, diikutin. Ya Rasulullah, demi Allah, bahwa saya mengatakan yang sebenarnya, innahu, bahwasanya dia, suami saya, berdusta. Ulangi lagi Mbak yang kedua. Ulangi lagi Mbak yang ketiga. Ulangi lagi Mbak yang keempat. Yang terakhir Mbak ikutin. Demi Allah, siap saya dilaknat, dimurkai oleh Allah kalau saya berdusta. Oh, Nabi kan bingung. Ya udah, karena udah begini, kamu, saya sebagai hakim, kamu berpisah, cerai selama-lamanya. Mungkin lelaki sadar setelah 2 tahun nggak enak ngeduda ya selama 2 tahun. Kan gitu ya, dia mau kawin lagi kagak ada yang mau, ya udah dah, dia nyesel, dia mau balik lagi, nggak bisa Pak. Tuh, cerai selama-lamanya akibat sumpah li'an. Itu persoalan berat Pak Ujin. Ini kan pelajar, mungkin ada mantu kita atau tetangga kita, jadi kita kan udah bisa ngasih pandangan kan gitu ya. Hati-hati, kamu nuduh istri ya berbuat zina. Waduh, saya pernah ngaji di Majlis Nurul Iman, tapi saya nggak begitu paham. Oh, lo datang kaji Nawawinya nanya. Nanti kita ajarin kan gitu. Nah, ini hadisnya, riwayat Imam Muslim. Bagaimana ayatnya, ada nggak? Jelas. Turun ayat An-Nur surat 7-8. Walladzina yarmuna azwajahum. Dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berbuat zina, walam yakul lahum suhada, sementara dia tidak mendatangkan saksi illa anfusahum, kecuali dirinya sendiri. Fasahadatu ahadihim, maka wajib dia bersaksi, bersumpah, arba'u sahadatin, 4 kali sumpah, billah, atas nama Allah, innahu laminas shadiqin, bahwa dia adalah orang yang benar kalau dia menuduh. Quran jelas. Wal khamisatu, dan yang kelima, di hadis nggak ada yang kelima. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natullahi alaihi, bahwasanya Allah melaknat atasnya, in kana minal kadibin, jika dia berdusta. Coba bayangin. 4 kali saksi, yang kelima laknat Allah kalau dia berdusta. Ini buat laki yang menuduh istri. Bagaimana istrinya? Masih surat An-Nur melanjutkan. Wa yadra'u anhal azab. Jadi Pak, kalau suami nuduh bini nggak kena rajam, kecuali nuduh orang lain. Kenapa Ustadz nggak kena rajam kalau yang dituduh bini? Karena bini dia yang ngempanin ke laki, dia yang jagain, dia kasih makan. Artinya dia bertanggung jawab penuh kepada perempuan. Makanya ketika dituduh perempuan berbuat zina, hukum Islam tidak mengenakan rajam. Cuman dampaknya cerai seumur hidup. Itu aja. Rajam enggak, cuma cerai seumur hidup gitu. Nah, sekarang kan lain Pak. Udah jelas bininya berbuat zina, karena masih sayang, masih dipakai aja. Wah, laki tolol itu, wah. Laki nggak, dayus namanya. Dayus itu jangankan sorga, bau sorga nggak dapat. Jangankan sorganya, udah tahu bininya berbuat zina, selingkuh sama orang lain, tapi karena masih sayang, masih dipakai. Ya sama pindah kamu, kata mungkin lagi hilang. Wah, itu nggak udah bilang medalik itu. Kalau begini mungkin Pak, mungkin lelaki hidup di kepek bini, mungkin itu. Lelaki pengangguran, bininya yang kerja, hasilnya banyak. Udah lo bang, diam aja di rumah, bukan ngepel, nyuci apa, duit ntar saya kasih makan, saya siapin semua. Tapi diam aja, diamnya, ya pokoknya yang penting saya aman, urusan semuanya beres. Lo kerja dah. Kedengeran dia selingkuh, kata lakinya, aduh selingkuh dia. Kalau saya ceraiin, saya dapat dari mana katanya makan. Nah, ini namanya laki-laki isti, suami takut istri. Jadi kan suami takut istri kan,
takut nggak dibagi duit sama bini, takut nggak diberi makan sama bini, bininya selingkuh, diem aja. Alhamdulillah. Dayus itu. Ya. Kalau kita bini begini, wah, lepas satu, tidak kita masih dapat. Kita lepas dia, tidak kita dapat. Gimana jangan gitu. Nah, kita lihat. Wa yadra'u anhal azab. Dan bebas ini perempuan dari azab dengan syarat antas hada arba'a syahadatin, dengan bersumpah 4 kali sumpah billah atas nama Allah. Innahu laminal kadibin. Perempuan ini ngomong innahu, bahwasanya dia suami saya laminal kadibin, adalah orang yang bohong. Tuh bini ngomong begitu. Laki saya laminal kadibin, orang yang bohong. Wal khamisata, kata Nabi, Allah bilang yang keempat, yang kelima, Allah dalam firman yang menyatakan anna ghadaballahi alaihi, bahwasanya murka laknat Allah atas perempuan itu in kana minas shodiqin, jika suaminya benar. Bayangin Pak, ternyata suaminya benar, melihat istrinya berbuat zina, cuman suami nggak ada saksi, ya kan? Akhirnya si istri mau balik, daripada saya dirajam mati, mendingan saya sumpah. Kebetulan nih suami saya nggak bawa saksi, suami saya nggak ada alat buktinya. Ya perempuan pinter, ngaji di Nurul Iman kali didengar. Didengar lagi speaker, waduh, ayo udah, saya biarin, yang penting saya nggak mati katanya. Saya bersumpah ya Rasulullah, ya Hakim, saya tidak melakukan berbuat zina. Itu suami saya dusta dan saya benar nggak melakukan. Tuh perempuan bebas, tapi jangan lupa laknat Allah siap-siap akan diterima. Dia bebas dengan sumpahnya, tapi tidak bebas dengan laknat Allah. Nah inilah hadirin, mudah-mudahan ini kajian kita pagi ini mengenai ternyata hukum Islam, ajaran fikih kita bukan hanya mengajarkan sholat, bukan hanya mengajarkan wudhu, bukan mengajarkan doa segala macam. Ternyata perkara rumah tangga semacam ini, terjadi perselisihan semacam ini, semua ada di dalam Al-Quran. Lengkap itu Al-Quran Pak, cuman kalau kita mau pelajarinya. Nah demikianlah kajian kita. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul 6, cukup setengah jam lebih. Mungkin ada yang mau ditanyain, silakan. Ada yang mau ditanya Pak? Cukup? Berarti paham ya. Nah demikianlah hadirin jamaah, bahasan kita tentang li'an, tentang sumpah laknat apabila terjadi ada saling tuduh menuduh dalam perbuatan zina antara suami dan istri. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.